hutang pinjol itu bunganya mencekik? Awas ngutang ya. Kalau Anda tidak mau jadi orang bebal, udah tahu hutang pinjol itu bunga mencekik. Ngegulung hutang dari 5 juta bisa 50 juta. Puji nama Tuhan, saya ingin menyapa juga jemaat yang saat ini mengikuti ibadah streaming live online. Dimanapun Anda berada, saya berdoa Tuhan memberkati Anda juga. Dan juga ada jemaat di ruang overflow. Saya berdoa Anda juga tidak kehilangan apa yang jadi berkat Tuhan pagi hari ini bagi Anda. Amen. Tadi pagi saya khotbah di ibadah jam 8 dengan tema khotbah yang berbeda dengan yang jam 10. Hari ini saya akan khotbah tentang kesalahan yang berulang. Repeating mistakes. Amsal 26 ayat 11 berkata, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Selalu bikin salah terus. Ada peribahasa yang berkata, keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya apa? Keledai itu melambangkan binatang yang dungu. Binatang yang dungu saja nggak bakal jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Seharusnya manusia itu lebih pandai dari keledai dan nggak perlu mengulangi kesalahan 2 kali. Katakan amin. Kenapa sih orang itu mengulang kesalahan yang sama? Yang pertama kita akan bahas. Orang bebal itu gini. Udah tahu salah, tapi masih buat juga. Orang tuh kalau bikin salah, jangan dipikir dia nggak tahu itu salah. Dia tahu itu salah, tapi dia masih buat juga. Itu bebal. Amsal 14 ayat 8, kita baca sama-sama. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Saya ingin bahas yang pertama gini. Orang yang sadar akan kelemahannya, tapi tidak menghindarinya adalah kebodohan. Setiap kita masing-masing ini gak boleh naif. Kita harus menyadari apa yang jadi kelemahan kita. Orang yang bebal, dia ngerti kelemahannya, tapi dia tidak menghindarinya. Orang yang jatuh dalam perselingkuhan, sampai berkali-kali istrinya ampuni, suaminya ampuni, dia buat lagi. Bukanlah nggak sadar bahwa itu kelemahan dia. Harusnya kalau dia sadar dia punya kelemahan itu, dia harusnya jaga diri. Jangan bikin celah. Bikin celah tuh kayak gimana? Udah tahu, udah punya istri atau suami tapi masih deket-deket sama orang lain. Saya lihat di depan mata saya. Udah punya istri, udah punya suami tapi kalau pulang pergi kerja sama-sama. Saya bukan orang yang kolot ya. Bonceng-boncengan kalau bukan suami istri sendiri lama-lama bisa kesetrum. Enggak, jangankan naik motor. Naik mobil deh. Kalau naik motor kan lebih bahaya ya. Dia pura-pura ngerem mendadak. Aduh, sedap. Tapi yang naik mobil aja berdua itu lama-lama tuh bisa kesetrum. Yang pernah ngalami dalam hati aja. Supaya pasangannya gak marah ya. Udah tahu punya istri atau suami, kemana-mana sama-sama sama orang lain. Alasannya pelayanan. Rajin WA-an dari mulai selamat tidur sampai selamat pagi. From morning till night. Yang ajaib gini, saya sama Pastor Jojo konselingin orang. Suaminya gak tahu apa-apa tentang apa yang dia kerjain, tapi orang lain lebih ngerti hidupnya. Kenapa? Kalau sama suami speechless, kalau sama orang lain rajin cerita. Ini bahaya ya. Tahu nggak itu kelemahan? Tahu. Tapi kenapa masih dilakukan? Bebal. Jatuh 1 kali, kita ngerti. Tapi kalau sampai berkali-kali, itu namanya hobi. Orang yang udah tahu keputusan yang diambil salah, tapi masih maksa juga, itu kebodohan. Contoh, sudah tahu kalau hutang pinjol itu bunganya mencekik. Tahu nggak? Saya mau ngecek doang. Jemaat Impact Community Indonesia tahu nggak kalau hutang pinjol itu bunganya mencekik? Oh cuma sedikit, saya ragu-ragu, jangan tidur. Jangan pura-pura blow on. Jemaat ICI tahu nggak kalau hutang pinjol itu bunganya mencekik?
Awas ngutang ya. Kalau Anda tidak mau jadi orang bebal, udah tahu utang pinjol itu bunga mencekik. Ngegulung, hutang dari 5 juta bisa 50 juta. Tapi masih pinjem juga nggak? Coba ngelirik orang yang masih suka pinjol. Gue udah bilangin, emang bebel lu gitu kan. Amsal 14 ayat 24. Baca sama-sama. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Udah tahu itu tuh masalah, masih dibikin juga. Udah tahu gak punya duit. Udah tahu masih utang kartu kredit. Tapi gaya hidup tetap aja selangit. Bagus tuh jadi quote. Masih boros. Gaya hidupnya tinggi. Saya konselingin pengerja-pengerja ya. Itu saya sampai ambil kertas, ambil pulpen. Waktu mereka ngalamin masalah keuangan, saya kan ngasih waktu 2-3 jam buat leader-leader ICI dan Tangan Pengharapan tuh duduk sama saya sama suami untuk kami ngecek kehidupan mereka. Saya temukan banyak yang gak bijak soal keuangan dan itu sumber masalah dalam pernikahan mereka. Saya duduk sama mereka dan saya ambil kertas dan pulpen, saya selalu bilang ini, ayo penghasilan kalian berapa? Saya terkejut ketika mereka masing-masing aja saling gak tahu penghasilan masing-masing. Wow, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gak heran hatinya gak menyatu karena duitnya gak jadi satu. Saya hitungin penghasilan mereka lalu saya mulai tanya, ayo pengeluaran kamu apa aja? Baru mikir ini, itu. Terus saya kasih lihat. Pengeluaran kamu tiap bulan udah minus. Udah tahu belum minus? Diem mereka. Gak heran kamu utang terus. Hutangnya numpuk. Katakan sampai puluhan atau ratusan juta. Orang mau bantu juga mikir. Buat kehidupan kamu aja minus, gimana kita bantu kamu? Kamu gak bakal bisa balikin uang kita. Paham ya? Jadi langkah awal yang Anda perlu lakukan adalah hitung-hitung pendapatan dan pengeluaran. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Udah deh, ngirit aja. Saya nggak pakai baju branded, saya nggak beli-beli tas branded, tapi saya ini bisa nyicil rumah buat keluarga. Ngapain bangga-bangga punya tas branded, nenteng kemana-mana, pakai sepatu bermerek, pakai jam tangan mahal-mahal, tapi lu nggak punya rumah, ngontrak dan tinggal sama mertua. Saya ngomong gini karena saya ngidupin. Dari umur belasan tahun, saya nabung. Saya nikah sama Jojo, masih tunangan, kita udah nyicil rumah. Sampai hari ini kita masih nyicil rumah, belum merdeka. Tapi paling enggak, kita punya rumah, bos. Kita nggak ngontrak, bos. Memang gue nggak punya apa-apa yang branded. Mobil juga sederhana. Nggak punya Alphard, tapi gue nggak utang sama siapa-siapa. Anak gue bisa makan yang sehat, hidup kita bisa nikmat. Ada amin? Buat apa tiap hari beliin anak-anak kamu frozen nugget? Beliin junk food. Anak-anak suruh makan yang mie instan, demi ngirit. Gak pernah diajak makan mewah. Mau beli laptop mahalan dikit, gak ada duit. Tapi bela-belain nyicil kartu kredit buat beli tas branded. Gak masuk akal. Bertobat nih yang gaya hidupnya boros. Kalau Anda berlebih, monggo. Kalau perlu bagi-bagi. Orang bebal, tahu itu salah tapi masih dilakukan. Contohnya apa? Saya kasih tahu, orang yang suka judi, suka mabok, suka ngedrak, suka main perempuan, itu tahu nggak itu merusak hidup dia? Yang suka ngerokok, nge-vape itu tahu nggak itu nggak bagus buat paru-parunya? Tahu kan? Masih dilakukan nggak? Kita udah tahu, kalau kita nggak jaga makan, kita nggak mau olahraga, ujungnya cuma satu, obesitas dan tidak sehat. Tapi tetap jaga makan nggak? Tetap makan seenaknya nggak? Tetap. Kita udah tahu nggak baik, kita tetap buat. Soalnya makanan terlalu enak, Ibu Heni. Saya aminkan. Tapi kuncinya gini, jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Saya sama suami dari dulu, dari sejak nikah, kami selalu makan di rumah. Kami terhitung makan di luar. Sekali dalam seminggu kami ajak anak-anak kami makan di luar. Kalau nggak karena meeting sama orang, kami nggak pernah spend money untuk makan di restoran. Kami makan sehat di rumah. Lebih ngirit dan lebih sehat. Kita bisa atur minyaknya, kita nggak pakai micin. Kenapa lebih suka makan di luar? Karena masih jomblo Bu Heni. Kalau masak ribet, I agree. Tapi choose yang healthy.
Jangan asal murah, karena kesehatanmu jauh lebih berharga. Katakan kanan kirimu, jangan asal murah, karena kesehatanmu lebih berharga. Banyak gak makanan sehat yang murah? Banyak. Pilih yang baik. Jangan goreng-gorengan terus. Jangan yang banyak micin. Anak micin angkat tangan. Katakan kanan kirimu, dilarang bodoh. Oke, yang kedua. Tadi yang pertama, mengapa orang mengulangi kesalahannya? Karena mereka tahu sebenarnya itu salah, masih mereka lakukan. Yang kedua, mengapa orang mengulang kesalahan yang sama? Karena punya the same pattern behavior. Punya pola kebiasaan yang sama. Contoh, orang bebal itu selalu mengulangi kesalahannya karena apa? Karena cara kerjanya sama. Nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan. Amsal 1 ayat 32 bilang gini. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan diminasakan oleh kelalaiannya. Orang bebal di sini gini. Dia sering mengulang kesalahan di kerjaan karena dia malas. Dia selalu ngegampangin. Kalau kerja nggak excellent, kerjanya ngasal-asalan. Dan sering lalai. Contoh, menghilangkan aset perusahaan atau merusak aset perusahaan karena lalai, tapi nggak tanggung jawab gitu. Enteng banget. Bu, maaf ya, kemarin laptop kantor saya bawa pulang, terus anak saya pencet-pencet, terus jatuh, terus rusak deh. Terus what do you expect? Kan pendeta nggak boleh marah ya kan? Nah, kalau di Ibu Heni beda. Khotbah aja udah marah-marah, berarti boleh marah ya gitu ya. Enggak. Saya cuma lihat gini, jangan memanfaatkan kebaikan atasan. Jadi orang itu harus tanggung jawab. Nanti lepas dari itu, Tuhan jamah hati atasanmu, bermurah hati sama kamu, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kamu harus tanggung jawab. Mau gak punya pegawai yang suka ngerusakin barang? Gak tanggung jawab. Kalau hilang bilang hilang tapi bangkainya gak balik misalnya. Rusak, bangkai gak balik. Hilang bilang hilang. Mau gak? Gak ada yang mau. Tapi saya temukan begini. Orang yang bebel itu kayak gak punya rasa bersalah gitu loh. Minjem barang dari temen. Tempo hari gue pinjemin lu jepitan gue kemana ya? Hilang. Masih ada lagi gak? Gue pinjem dong. Kacau. But it happens to many people. Kayak bebal banget. Kayak hatinya tuh gak punya perasaan gitu loh. Gak mati rasa gitu. Gak ada rasa tanggung jawab. Kemarin ada yang saya dengar katanya. Dia bawa pulang laptop kantor. Di kos-kosannya kebanjiran. Laptopnya kerendam. Saya bilang gini. Siapa yang meletakkan laptop di lantai? Laptop itu tempatnya di mana? Di meja. Alasannya di kos-kosannya gak punya meja belajar. Salah perusahaan apa salah dia? Siapa nyari tempat kos tanpa meja? Gak mampu. Kenapa gak taruh di ranjang? Katakan ranjangnya juga kerendam, pasti gak separah itu. Setuju? Ternyata ada meja rias. Kenapa gak taruh di meja rias? Orang itu akan bikin 1001 alasan kalau dia gak tanggung jawab. Saya ingetin jemaat Ici, kalau Anda mau diberkati, jadilah orang yang bertanggung jawab. Jangan bebal, jangan lalai. Ada orang yang kerja tuh udah rutin. Dari Senin sampai Sabtu, udah tahu job desk-nya apa, udah tahu. Tapi biasanya orang bebal tuh gini, gampang lah. Saya pergi ke Kupang. Ada hotel yang baru dibangun sama anak Tuhan di sana. Saya pengen memberkati, saya tinggal di hotel itu. Apa yang terjadi? Hari pertama doang tuh hotel buka, bersih. Hari berikutnya, Anda tahu kalau di shower ujung-ujung tuh bisa lumut-lumut. Ijo-ijo lah, lantainya putih-putih karena sabun, paham kan ya? Masa hotel bintang 4 kayak begitu? Saya bilang, sayang sekali ya. Kenapa orang tuh gak bisa excellent gitu? Kamu toh udah buang tenaga nyuci kamar mandi. Kenapa gak nyuci yang bener aja sekalian? Either kamu main-main atau kamu serius, kamu sama-sama keluar tenaga. Tapi upahnya beda. Amen. Kalau dia yang paling excellent dalam mencuci kamar mandi, saya percaya owner daripada hotel itu akan mempercayakan dia untuk memeriksa pekerjaan semua karyawan. Kita akan pilih yang paling excellent untuk jadi pemimpin. Amen.
Kalau kerja tuh jangan setengah-setengah. Kalau Anda lihat, wah ini kurang bagus ya, tinggalin aja. Contoh, kemarin kami ada acara, LDR, Love, Dating, and Relationship. Di situ ada Q&A bersama Kak Heni. Ingat ya, Kak Heni. Nah, kita ngaturin dekorasi. Nah, karena saya nggak tahu bahwa panitia itu udah ngatur dekorasi, karena biasanya kan dekor mereka selalu tanya saya. Nah, saya bilang, pakai balon aja deh, namanya juga acara anak muda gitu kan. Warnanya apa Bu? Ya kalau Valentine mah apalagi kalau bukan pink ungu gitu kan. Ya udah kita bikin pink ungu, campur ungu tua, siap. Panggil lah tukang balon, bikin, bagus kan, keren kan? Di Ifgen. Sore-sore jam 2-an gitu saya dikasih foto. Ternyata mereka bikin round table, wih keren. Kayak duduk makan gitu, kayak dating Valentinean gitu loh, jomblo-jomblo. Mejanya di set warna hitam, no problem masih masuk dengan warna yang balon-balon saya. Yang saya terkejut di tengahnya ditaruh bunga-bunga warna merah menyala. Jadi mereka set up itu katanya temanya bold, berani nembak. Ternyata yang cewek-cewek harus berani nembak cowok, kata salah satu narasumber semalam. Berlawanan sama saya yang bilang rumput harus goyang-goyang aja. Ternyata ini rumputnya terbang. Selon dia tembak langsung gak dapat udah. Dia bilang ngapain ngabisin waktu. Anyway, makanya gak ikut sih kemarin ya, rugi deh. Nah begitu saya lihat dekorasinya, loh kok hitam merah? Wah gak nyambung, hancur dekorasinya. Saya tegur bagian yang ngatur. Saya bilang kok gak bilang sama kami kalau kalian juga dekor, buang-buang duit kita 2 kali kerja. Maaf Bu gitu. Tapi saya paling gak bisa lihat sesuatu tuh gak matching. Belakangan dari mulai Imlek sampai hari ini saya yang mutusin dekor kayak apa. Karena saya udah gak tahan dengan sebelumnya gitu. Saya pengen yang terbaik. Udah sebulan sekali masa yang jelek, jemaat juga gerah ngelihatnya gitu kan. Saya bilang enggak, copotin. Saya bilang lepas tuh semua balon. Gimana Bu kalau sampai gak bisa dipakai lagi? Ya resiko. Singkirin dulu supaya ruangannya bagus. Saya selalu mau kasih yang terbaik. Mungkin orang yang lalai atau menggampangkan akan bilang gini, ya ampun si Bu Heni, buang-buang duit amat. Kan udahlah ya, merah menyala hitam dengan pink ungu, nyambung juga lah ya. Lu gak lihat sih? Jadi kayak separuh anak-anak, separuh dewasa gitu ruangan. Udah dibikin romantic dinner, merah, mawar gitu kan. Mewah, bold gitu. Di belakangnya yang kayak yang candy gitu. My God. Aduh. Akhirnya mereka untung gak ngerusak balonnya, cuma nyompotin aja. Awalnya mereka bilang, gak bisa loh ini dicopot, udah disemprot. Gue bilang, bisa. Tidak ada kata tidak bisa, kata suami saya. Asal orang mau berusaha. Amin. Jadi yang jomblo jangan pernah menyerah. Akhirnya dicopotin dan jadi bagus. Saya kasih contoh gitu aja. Dalam hidup ini, apa-apa tuh jangan ngasal, apa-apa tuh jangan ngegampangin. Kalau ngasih apa-apa, lakukan yang terbaik. Pikirin yang terbaik. Jadi orang tuh yang excellent. Amen. Udah tahu salah masih dibiarin. Orang bebal yang suka mengulangi kesalahan yang sama itu karena kebiasaan atau same pattern behavior. Contohnya lagi gini, kebiasaan berhutang. Ada orang-orang yang memang hobi banget ngutang. Gak tahu kenapa. Dibantu lunasin hutangnya 1 kali, gak berhenti. Ngutang lagi. Saya pelajarin kenapa ya gak bisa berhenti berhutang tuh kenapa. Ternyata ini akarnya. Pola kebiasaan yang sama. Apa itu? Gaya hidupnya boros. Kalau makan berlebih. Kemudian suka pamer, sok kaya. Gak mampu nyicil iPhone yang 25 juta. Beli sepatu kalau gak Nike gak beli gitu. Kenapa sih harus begitu? Ngeberatin di ongkos. Padahal wajah kita juga masih ngekos gitu. Orang lihat kita ngekos. Tapi kenapa kita harus berat di ongkos? Kami pernah bantu orang bebas dari pinjol. Sekitar 100-an juta. Kita bantu karena kasihan. Karena hubungan. Apa yang terjadi? Dia ngutang lebih banyak lagi. Oh, haleluya. Kita bantu lagi enggak? Ya enggak lah. Karena gini, saya belajar
dari banyak kasus yang kami tangani, orang itu kalau selalu dibantu nggak akan pernah belajar dari kesalahannya. Ini termasuk adik dan kakak kita, termasuk orang tua kita. Kalau kita sayang, saya kasih tahu, kunci perubahan adalah dikasih pelajaran. Kalau selalu dia gali lubang, kita tutup lubangnya, dia gali lagi, kita tutup lubangnya, dia tidak akan pernah berubah. Karena kehutangan adalah penyakit. Orang hutang terus itu penyakit. Kalau Anda mau babat itu sampai habis, sampai ke akarnya, yang diubah gaya hidupnya. Berhenti boros dong. Berhenti tinggi hati, jangan cinta uang, gak usah sok pamer. Kalau emang gak mampu, udah low budget aja. Berhenti traveling, jangan ke mall. Makan di rumah. Kalaupun orang ngekos tuh mau masak, saya dulu kan pernah ngekos. Saya masak banyak, saya masukin ke bungkusan-bungkusan kecil yang satu porsi makan, saya freezerin. Nanti mau makan, tinggal panasin. Lebih irit tahu nggak? Bu Heni, kan jadi makannya itu lagi, kan lu kere. Udah jangan banyak mikir. Saya kalau masak sayur asem dulu lagi kuliah, saya mau belak-belakan deh. Satu panci gede saya bikin sayur asem. Saya bagi teman-teman saya makan. Tahu nggak kunci untuk keluar dari kemiskinan? Makan nasi lebih banyak dari sayurnya. Jadi saya bilang gini, kalau lu lapar nasinya yang banyak, nasi lebih murah daripada sayur asemnya. Jadi siramin kuahnya sampai titik penghabisan. Udah makan itu aja. Saya belajar dari koko saya. Ngirit, pinter cari duit. Tapi asal jangan pelit. Saya kasih tahu, kalau Anda pinjamkan terus dan dia tidak bisa bayar Anda sedang merusak hubungan Anda. Waktu kita tahu orang tuh gak akan bisa bayar balik kalau kita pinjemin. Jangan pinjemin, mendingan lu bantu aja. Seberapa yang kalian rela bantu, berikan segitu. Sehingga hatimu bersih, hatimu tulus. Gue cuma bisa bantu yang gue bisa bantu. Tapi kalau Anda pinjamkan sementara Anda tahu dia gak akan bisa bayar Anda kembali, Anda sedang merusak hati Anda sendiri. Gak ada gunanya. Bu Heni kalau dia memohon terus gimana? Ada firman Tuhan berkata, janganlah menolak dari orang yang meminjam daripadamu. Tapi firman Tuhan juga berkata, jangan jadi penanggung hutang. Kalau orang angkat tilammu, terus kamu mau tidur pakai apa? Firman Tuhan bilang gitu. Kita juga harus berhikmat. Masa buat keluarga kita sendiri dan gak cukup kita mau bantu orang? Kalau orang pinjam uangmu, kamu terlanjur ngasih dan dia tidak bisa kasih kembali, relakanlah. Karena hatimu jauh lebih berharga. Amin. Makanya kalau bantu orang berhikmat. Setiap kali ada teman-teman yang pergi ke luar negeri, itu suka dipesanin kanan kiri. Kok lu lagi ke Korea? Gue nitip ya, beli apa? Kaos, make up, skincare. Oke. Kok lu lagi ke Kanada? Titip ice wine ya. Kok lu lagi ke Kupang? Titip CI ya. Kok lu lagi pergi ke Bangkok? Titip baju yang murah-murah ya. Kayak tahu aja orang mau kemana. Makanya jangan suka upload di IG. Saya bilang ke suami saya, awas ya kamu upload ke IG ya. Soalnya apa? Belum udah dititipin ini itu. Saya kasih tahu. Ada orang-orang di dunia ini yang super aji mumpung. Tapi kemudian orang yang dititipin sungkan nolak. Kalau saya sih tegas, gak bisa. Gue sekali-kalinya pergi, gue juga mau belanja. Bawaan gue banyak, jemaat segini banyak. Pengerja segitu banyak. Bawain oleh-olehnya berat. Ada yang cerita ke saya, Bu, dia tuh kalau saya kemana-mana selalu nitip Bu. Tapi gak pernah ganti. Gitu. Saya bilang gini, dia mau ganti kamu juga sungkan kan? Iya. Ya makanya jangan mau dititipin. Tegas, sorry gak bisa. Daripada lu sakit hati lu ngomong kemana-mana, gue bilang. Saya kasih tahu, waktu ada orang-orang yang aji mumpung, Anda harus tegas. Karena apa? Anda harus melindungi diri Anda dari dimanfaatkan orang dan Anda berhak bangun batasan. Apa yang iya, apa yang tidak, itu terserah Anda. Ada amin? Dan yang paling penting ini, kita perlu ngedidik orang-orang yang suka aji mumpung. Perlu banget gak? Mental aji mumpung harus dibabat dari jemaat ini. Kita harus hidup jadi berkat. Gak boleh memanfaatkan kebaikan orang. Amin. Orang kalau tanya saya, Bu Heni saya mau ke Jepang titip apa? Gak usah Bu, saya titip ibu pulang dengan selamat. Biarpun dia tetap bawain saya sesuatu, saya gak pernah ngarep. Dengar. Mari, jangan lagi biarkan the same pattern behavior menghancurkan hidupmu.
kebiasaan berhutang, kebiasaan malas. Semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus dibuang. Kebiasaan main perempuan, kebiasaan nonton film porno, kebiasaan nge-vape. Saya kasih tahu, sayangi dirimu. Amin. Jangan bikin kesalahan yang sama. Yang terakhir, kalau Anda nggak mau terjebak melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, yang Anda harus lakukan adalah gini. Jangan pangkas daun, pangkas akar. Cabut akarnya. Saya ulangi. Jangan pangkas daun tapi cabut akarnya. Artinya apa? Jangan fokus, sibuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di permukaan. Yang Anda harus cari akar masalahnya. Yang pertama, coba evaluasi kegagalanmu dan kesalahan yang pernah Anda lakukan. Karena kalau kita tidak pernah mengevaluasi kegagalan kita akan cenderung mengulanginya lagi. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah mengevaluasi kesalahannya, makanya terus dia mengulang. Amsal 1 ayat 22, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar dengan cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Coba introspeksi diri, jadi pinter sedikit. Apa sih arti dari introspeksi? Kita lihat ya, peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri. Dari perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya. Coba evaluasi kegagalanmu. Pola kebiasaan apa yang selalu berulang? Contoh, kok pacaran putus terus? Standarnya berulang enggak? Kacamata yang kamu pakai sama enggak? Orang itu kenapa pacaran selalu gagal? Karena dia pakai caranya dia. Coba belajar menyerahkan, Tuhan aku percaya jodoh yang terbaik itu dari Tuhan. Menurut ukuran Tuhan. Penolong yang sepadan yang Tuhan sediakan buat aku itu yang terbaik. Jauhkan hatiku dari orang-orang yang bukan dari Tuhan. Supaya aku dapat yang sepadan. Kadang-kadang ukuran kita bukan ukuran Tuhan. Ukuran kita tuh aneh-aneh. Yang belok lah, yang rambutnya panjang, yang jarinya panjang. Awas lu dapat tangan panjang. Segala-gala yang panjang maunya. Jaga hati. Jangan selalu pakai mata tapi pakai doa. Minta yang terbaik dari Tuhan. Saya bersyukur ya Tuhan. Kalau saya tuh pakai doa. Kalau saat itu saya ngeliat keadaan Jojo yang bokeh. Gua gak dapet suami yang baik kayak gini hari ini. Suami sebaik ini cari di mana? Meskipun galak tapi dia luar biasa. Saya galak karena dia. Enggak deh. Suamiku tuh baik dan tegas, kata yang tepat. Kalau Jojo tuh enggak tegas, mungkin enggak cocok jadi suami saya. Karena saya enggak suka cowok yang kelemer-kelemer yang, sayang kamu tuh ambilin aku. Iya ma. Sayang kamu jangan begitu. Iya ma, gue enek kayaknya. Masya Allah gitu kan. Kalau sampai yang terlalu kelemer-kelemer, dipijit-pijit akunya. Sayang kamu capek ya, gue kayaknya geli deh. What's wrong with you man gitu kan. Jojo jangan berubah, udah kayak gini aja galak lah selamanya gak apa-apa. Yang penting bijak hatinya, haleluya. Setia sama istri, amin. Coba evaluasi kebiasaan apakah yang berulang sampai kamu gagal terus. Albert Einstein berkata, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya, sebuah kegilaan jika Anda melakukan hal yang sama berulang kali tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau Anda mengharapkan hasil yang berbeda, caranya harus berbeda. Pendekatannya harus berbeda. Kalau perusahaanmu nggak jalan hari ini, apa yang Anda harus lakukan? Evaluasi. Apa yang harus diubah? Reinfrastruktur. Buang pangkas usaha-usaha yang cuma ngabisin dana dan tidak menghasilkan setiap bulannya. Kembangkan yang menjadi sumbermu yang sesungguhnya. Belajar fokus karena fokus kekuatan. Amin. Jangan ini mau, itu mau. Bikin 5 pabrik, bikin 5 usaha. Boncos kamu. Lebih baik bangun 1, 2 tapi tajam. Kenceng. Daripada modal habis, duit nggak ada. Gaya 5 perusahaan tapi bokeh. Buat apa? Dengar. Kita nggak boleh lakukan hal yang sama, the same pattern behavior, kalau itu sebuah kegagalan. Ubah. Apa arti insanity? Mengagetkan. Kata Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Insanity artinya extreme foolishness.
kebodohan yang sangat amat bodoh gitu. Jadi kalau Anda tidak mau bodoh lagi, evaluasi cara kerjamu, cara kamu running rumah tanggamu, cara kamu ngelola keuanganmu. Salahnya di mana? Ubah itu. Amen. Jangan pakai cara yang sama. Yang berikutnya, Anda harus punya goal untuk introspeksi itu supaya Anda jadi lebih baik. Yang kedua, kalau Anda tidak mau mengulang kesalahan yang sama, Anda perlu mengintrospeksi diri Anda lewat kebenaran firman Tuhan. Anda mau coba perbaiki usahamu kayak apapun, rumah tanggamu kayak apapun. Tapi kalau nggak sesuai kebenaran firman Tuhan, kamu nggak akan jadi lebih baik. Karena firman Tuhan satu-satunya kebenaran, katakan amin. Ratapan 3 ayat 40, kita baca sama-sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Coba tanya dirimu sendiri, apakah yang saya kerjakan hari ini sesuai dengan kebenaran? Belajar dari Raja Daud yang selalu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23, Raja Daud berkata, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya percaya berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Kalau kita nggak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan diberkati. Itu udah kunci. Mazmur 5:13 bilang ini, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, hiduplah jadi orang benar. Pastikan kamu tidak nipu orang. Pastikan kamu bayar apa yang kamu ambil dari orang lain. Pastikan kamu tidak curang. Pastikan kamu berintegritas, jangan berbohong. Jangan ngambil apa yang bukan jadi bagianmu. Hidup kekudusan dalam pernikahanmu harus dijaga. Saya sedih dengan orang-orang yang main-main dengan kekristenan. Hari Minggu ke gereja, dengar khotbah online. Kalau nyanyi lagu rohani luar biasa. Tapi hidupnya dalam dosa. Amsal 10 ayat 22 berkata gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita bisa lihat betapa banyak orang yang kerja keras tapi tetap miskin. Kalau Tuhan mau memberkati kita, segampang membalikan telapak tangan, tapi hiduplah dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Yang terakhir, kalau Anda tidak mau mengulang kesalahan yang sama, dengarkan nasihat dari mentor-mentor rohani. Kayak hari ini Anda ke gereja, dengar khotbah. Yuk evaluasi yuk. Jangan pulang makan bakmi lupa. Renungkan firman ini nanti malam. Mau ditonton ulang di YouTube masih ada. Dengerin nasihat orang tua, dengerin nasihat sahabat-sahabat yang mengasihi Anda. Karena orang-orang yang terdekat sama kita yang paling ngerti kesalahan kita. Amsal 15 ayat 31 kita baca sama-sama. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tapi siapa mendengarkan teguran, beroleh akal budi. Amin. Yuk dengerin yuk, kalau orang tuh sayang sama kamu, nasihatin kamu tuh dengerin. Jangan keras hati. Saya akhiri dengan ini. Anda harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Semua orang bikin salah. Semuanya udah done. Mungkin Anda pernah bercerai. Mungkin Anda dulu pernah hidup dalam kegelapan. Mungkin Anda sekarang ini terjerat dengan hutang. What is done is done. Kita nggak bisa reverse. Kita nggak bisa turn back times. Kita harus belajar bertanggung jawab dengan kesalahan kita hari ini. Dan belajar mengampuni diri sendiri. Karena kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan terus melakukan kesalahan yang sama. Forgive yourself. Terima kekuranganmu, beri kesempatan buat dirimu untuk lebih maju. Mari evaluasi kesalahanmu. Jangan tinggal di situ. Saya ingin ingatkan jemaat Tuhan. Di ICI saya menghimbau, jemaat jangan berhutang. Kecuali itu sifatnya memang untuk cicil rumah, cicil kendaraan yang bermanfaat untuk pekerjaan, punya adding value, Anda investasi, Anda pinjam untuk modal usaha yang Anda tahu Anda punya kemampuan untuk membayarnya kembali. Tapi kalau Anda sampai berhutang dan tidak punya kemampuan untuk membayar, Anda harus berhenti. Mari hidup jadi berkat. Saya rindu Anda hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amen.